Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai belajar tentang bagaimana caranya memakai MATLAB. Nah, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu dari pemrograman menggunakan MATLAB. MATLAB itu adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Komponen utama dari MATLAB yang perlu kita ketahui adalah ada namanya current folder, command history, command window, workspace, mfile. Kemudian kalau kita perlu bantuan kita bisa pakai help. Kemudian kalau kita menginginkan program kita ada kayak interface-nya, jadi ada semacam tampilan yang lebih menarik bagi penggunanya untuk menggunakan program kita bisa menggunakan GUI. GUI ini singkatan dari Graphical User Interface. Nah, agar lebih memahami tentang komponen-komponen ini, kita coba buka MATLAB-nya. Bagi yang belum menginstal, silakan diinstal di laptop masing-masing ya. Tadi ada yang namanya current folder. Current folder itu menjelaskan folder di mana kita menyimpan program kita. Ini saya misalkan ya, ini current folder saya ada di folder .cvpsb yang ada di master program. Nah, kalau misalkan kalian ingin bekerja di folder yang lain, misalkan nyimpan di tempat yang lain, kalian bisa pindah. Pindahnya bisa pakai ketika save, nanti kalian bisa ubah di folder mana kalian ingin menyimpan. Ini saya pakai di programnya, master programnya. Saya taruh di situ. Nah, di situ kelihatan folder. Di situ apa saja file-file yang ada di folder tempat saya bekerja saat ini, gitu ya. Ini namanya current folder. Kemudian ada yang namanya comment history. Comment history itu ada di sini. Oh, bukan, ini comment window ya. Comment history itu bisa kalian lihat di sebentar, namanya ada di layout. Kalian klik layout di situ. Nah, comment history ada di situ. Kalian bisa pilih mau yang pop up, dock atau close. Ini kalau saya karena merasa comment history itu tidak terlalu tidak terlalu sering saya gunakan, bahkan seringnya nggak saya gunakan, jadinya saya nggak tampilkan comment history di layout saya. Kalau kalian mau menampilkannya, kalian bisa pilih yang dock. Nah, nanti akan muncul comment history itu menampilkan history atau riwayat dari komen-komen yang kalian tuliskan. Misalkan ini saya berarti pernah menuliskan komen-komen seperti ini. Komen di sini bukan komentar tetapi perintah. Komen apa yang saya tuliskan di komen window, itu ya, komen history. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari riwayat dari atau mengetahui riwayat komen kalian, itu kalian bisa lihat di komen history. Tapi kalau merasa tidak terlalu perlu, kalian bisa pop up atau close hal itu ya. Nanti akan hilang dari tampilan kalian. Tadi sudah current folder, kemudian comment history. Selanjutnya poin ketiga tadi adalah comment window. Comment window adalah jendela untuk menampilkan komen kalian, perintah kalian. Misalkan kalian ingin menghitung apa gitu, itu bisa di sini. Misalkan 1 ditambah 1 ya, ini yang sederhana aja. Nanti akan muncul 2. ANS di sini maksudnya adalah answer. Jadi jawaban ya. Answer. Comment window itu bukan hanya berguna untuk kita memberikan perintah komen, tapi juga
nanti apa yang kita perintahkan dalam editor, nanti ya kita bahas tentang editor, ini nanti keluarannya akan muncul di command window. Tuh, sekilas saja. Kemudian ada workspace. Workspace itu adalah seperti ini. Workspace itu tampilannya seperti ini. Dia fungsinya untuk menampilkan variabel-variabel dan nilai-nilai yang pernah kita eksekusi dalam program kita. Misalkan ini saya ada beberapa variabel yang saya eksekusi tadi. Ada variabel X1, X2, X3, X4 sama yang terakhir tadi saya lakukan adalah menghitung 1 plus 1, jawabannya adalah 2. Karena saya tidak memberikan variabel dari hitungan saya tadi, maka otomatis MATLAB akan memberikan nama ANS, answer, dengan nilai 2. Kalau misalkan saya melakukan perhitungan lagi, misalkan 9 plus 1 ya, jawabannya kan 10. Maka nilai dari variabel ANS tadi yang awalnya adalah 2 berganti menjadi 10. Karena workspace itu hanya menyimpan nilai variabel yang terbaru. Jadi yang bernilai 2 tadi sudah dilupakan. Kalau kita melakukan perhitungan lagi, misalkan 10 ditambah 10 sama dengan 20, nanti ANS akan hanya mengingat nilai 20 saja. 10 dan 2 yang tadi sudah disimpan sudah dilupakan. Jadi hanya menyimpan nilai yang terbaru dari variabel yang disimpan. Misalkan ini ada X1, X2, X3, X4 ya. Misalkan saya memberikan nilai baru X1 adalah 100. Maka X1 yang tadinya disimpan dalam workspace bernilai 450, dia akan berubah menjadi 100. Karena kita perbarui datanya menjadi 100 nilainya. Demikian pula misalkan X2, saya ganti nilainya menjadi 0, kemudian X3 saya ganti menjadi 4, dan X4 saya ganti menjadi 1, maka nilai-nilai yang di sini nanti akan berubah sesuai dengan yang saya inputkan, saya berikan dalam command window. Ini adalah workspace ya. Workspace itu tadi saya ulangi sekali lagi, dia menyimpan variabel-variabel yang kita eksekusi beserta nilai-nilai yang terupdate, yang terbaru. Kalau misalkan kita ingin menghapus workspace, menghapus variabel-variabel yang ada di dalam workspace, kita bisa pakai perintah clear all. Command ya, atau perintah clear all. Nah, maka variabel dan nilai yang disimpan dalam workspace nanti akan hilang, dilupakan oleh MATLAB. Itu fungsi dari clear all. Nah, ini di command window ini kan banyak sekali tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan yang tadi kita tulis. Maka kalau kita ingin membersihkan command window, kita bisa pakai CLC. Clear command. Nah, maka hilang semuanya ya. Dihapus oleh MATLAB. Itu tadi workspace. Sekarang kita akan membahas tentang M-file. M-file itu kalau di sini disebut dengan editor ya. Di sini disebut dengan editor. Editor ini tempat untuk menyimpan program kita, menuliskan program kita, menuliskan apa yang ingin kita perintahkan pada MATLAB. Kalau tadi di command window kita juga bisa menuliskan perintah, tapi kan sederhana sekali ya. Misalkan saya ingin menampilkan, misalkan saya punya variabel yang namanya luas, misalkan segi 4 misalkan. Luas, jangan luas ya, panjang dulu. Misalkan panjang 20. Maka disimpan variabel panjang nilainya 20, kemudian lebar nilainya 10. Maka akan disimpan panjang, lebar 10. Luas, saya ingin menghitung luas dengan cara mengalihkan panjang dengan lebar. Nah, maka
panjangnya tadi diketahui kan 20, lebarnya 10, maka luas bisa dicari dengan cara panjang kali lebar, kan tadi sudah disimpan 20 dan 10, 20 kali 20 kali 10 adalah 200, sehingga luas, variabel luas bernilai 20. Nah, ini kalau kita menuliskan di comment window. Bisa kan ya? Nah, hal ini bisa kita lakukan, tapi kan tidak bisa disimpan ya, apa yang ada di comment window. Nah, itulah fungsinya editor. Kita bisa tuliskan di editor, panjang sama dengan 20, lebar sama dengan 10, luas sama dengan 20, bukan, nggak boleh ngitung sendiri. Ini maksudnya kan kita ingin meminta bantuan MATLAB dalam menghitung. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini kita run. Run itu ada di sini, editor, run. Nah, nanti di save. Nah, di save ini kita misalkan saya mau kasih nama contoh aja. Contoh. Nah, di sini kan ada save as type MATLAB code file.m. Nah, nanti apa yang kita simpan filenya itu bernama contoh.m. Nah, ini maksudnya bahwa file tersebut adalah dieksekusi pakai MATLAB, atau kita menyebutnya sebagai M-file. Makanya di PowerPoint ditulis M-file ya. Ini adalah contoh saja. Ini editor, tempat kita menuliskan program-program kita. Ini sederhana, yang ini sederhana sekali. Nanti secara bertahap kita akan belajar program yang lebih rumit lagi. Nah, itu aja perkenalan untuk current folder, workspace, comment window, editor atau M-file. Kemudian selanjutnya kita masuk ke help, fitur help. Fitur help ada di sini di tanda tanya. Kalian bisa klik di situ, nanti akan muncul help. Nah, di situ kalian bisa nyari apapun yang kalian tanyakan. Misalkan kalian mau menghitung, misalkan kalian semester 2 mungkin sudah belajar, belum ya, tentang misalkan Fazi. Bagi yang sudah ambil komputasi cerdas atau komputer cerdas mungkin bisa mengetahui hal ini, tapi gak apa-apa, bagi yang semester 2 ini wawasan aja. Misalkan kalian mau mencari Fazi, nanti akan muncul di situ tentang Fazi, banyak sekali. Nah, ini 501 result. Ada 501 hasil tentang ini fully ya. Oh, sebentar. Mungkin saya yang salah memasukkan. Misalkan, bentar ya. Misalkan yang lain, misalkan dynamic. Nah, ini nanti akan ada banyak cara untuk banyak hal yang berkaitan dengan dinamik. Fazi juga sebenarnya ada, mungkin saya tadi yang salah memasukkan keywordnya. Nah, sini ya, kalian bisa cari di situ. Ini terus terang saya biasanya pakai MATLAB yang versi lebih lama dari ini. Ini kan versi 2019, saya baru install tahun kemarin, dan saya jarang buka help, jadinya saya kurang familiar. Tapi biasanya bisa. Kalian bisa cari apapun yang kalian tanyakan. Biasanya bisa. Nanti mungkin sambil belajar sama-sama ya. Nah, ada programming di situ. Fungsinya gimana, skripnya gimana, itu bisa sambil dibuka-buka. Ada contoh juga, save and load parts of variables in MathParks. Nah, ini kalian bisa cari di situ. Apakah MATLAB di situ ada toolbox-toolboxnya juga. Kalian bisa cari
Misalkan anehnya kenapa tadi fuzzy nggak ada ya, padahal di yang sebelumnya di apa, di versi yang sebelumnya 2000 berapa itu ya saya pakai, itu tuh ada fuzzy, nanti toolbox-toolboxnya pun bisa kita gunakan. Mungkin saya yang belum familiar dengan helpnya, coba lain kali mungkin ya kita bahas tentang hal itu. Jadi itu fitur help. Kemudian ada GUI. GUI ini adalah yang seperti tadi saya sampaikan. Mungkin kalian yang sudah ambil Delphi di mata kuliah yang sebelumnya, kalian bisa membayangkan gimana sih GUI itu seperti apa. Kita lanjutkan ke tipe data yang kita perlu ketahui dalam program MATLAB ini. Meskipun sebenarnya bukan hanya di MATLAB, di program yang lain juga sama, tipe datanya juga berkisar antara ini aja. Nah, yang pertama adalah tipe data dasar atau basicnya ya. Jadi ada yang namanya integer, ada real, ada const. Jadi integer itu adalah bilangan bulat. Kalau kita kan tahunya bilangan bulat itu 1, 2, 3, min 1, min 3, 0, 1 miliar, min 1 juta, dan seterusnya. Pokoknya yang bukan berupa pecahan itu disebut dengan bilangan bulat dalam bahasa Indonesia. Nah ini kalau di bahasa Inggris kan itu namanya integer. Bahasa programmingnya itu integer. Kalau nggak pakai integer, tipe data yang lain adalah real, bilangan real. Bilangan yang nyata, bukan imajiner. Kemudian ada tipe data const. Const ini adalah bilangan yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Atau istilahnya konstan. Disingkat menjadi const. Tipe data lain yaitu tipe data karakter atau char, biasanya disingkat dengan CHAR, karakter maksudnya. Data tunggal yang memiliki semua huruf, simbol baca, dan juga simbol angka yang tidak dapat dioperasikan secara matematis. Jadi dia hanya karakter saja, bukan nggak seperti integer, real, const itu kan bisa dioperasikan secara matematis, kalau karakter tuh nggak bisa. Kemudian tipe data yang lain adalah logic. Logic itu logika maksudnya, isinya adalah tentang benar atau salah, atau kalau dalam bahasa komputer kita bisa pakai 01 ya. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah tipe data bentukan. Tipe data bentukan ini bisa berupa tipe data larik atau array. Array bisa, misalkan contoh gampangnya adalah matriks. Matriks itu adalah tipe data array. Kemudian tipe data string. String itu kata-kata. Kemudian tipe data record. Ini juga termasuk tipe data bentukan. Itu adalah paling tidak 4 tipe data yang harus kita pahami dari MATLAB. Kemudian ada yang namanya variabel. Variabel mungkin kita sering mendengarnya saat di pelajaran atau mata kuliah tentang matematika dan lain sebagainya, itu variabel. Tapi sebenarnya variabel itu tidak hanya di matematika saja. Penelitian apapun pasti membahas tentang variabel. Nah, variabel itu apa sih? Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk menampung data di memori komputer. Ini adalah pengertian variabel dalam pemrograman. Jadi suatu pengenal, jadi itu kita tuh kasih nama gitu ya, yang digunakan untuk menampung data di memori komputer. Misalkan tadi kita sempat membahas tentang luas Q4, ada panjang, ada lebar. Variabel panjang itu untuk menampung data panjang dari suatu Q4 yang ingin kita hitung. Kemudian lebar itu adalah variabel yang kita gunakan untuk menampung data dari lebar suatu Q4. Kemudian variabel luas adalah yang kita gunakan untuk menampung data hasil perhitungan dari panjang dikalikan lebar. Jadilah luas. Itu adalah gambaran tentang pengertian variabel.
Kemudian ada tata cara membuat variabel dalam MATLAB. Jadi sebenarnya secara garis besar itu sama antara pemrograman yang satu dengan yang lain, versi yang satu dengan yang lain. Tapi ini yang perlu kita perhatikan dalam MATLAB. Yang pertama adalah harus dimulai dengan huruf abjad. Misalkan ya, kita praktek di MATLAB, misalkan saya buka editor baru misalkan harus dimulai dengan huruf abjad. Misalkan saya menggunakan membuat variabel tadi kan panjang. Ya. Panjang. Ini adalah variabel saya. Ya. Misalkan aja. Kemudian harus dimulai dengan huruf abjad. Di sini kan saya pakai huruf abjad ya depannya, panjang. Misalkan saya punya segi 4 tuh nggak hanya satu. Misalkan saya punya 3 buah segi 4. 3 buah segi 4, misalkan panjang dari segi 4 yang pertama itu bernilai 5 misalkan. Kemudian panjang segi 4 yang kedua itu bernilai 3. Dan panjang segi 4 yang ketiga adalah 2 misalkan. Nah, saya boleh membedakannya dengan panjang 1, panjang 2, panjang 3. Ada angka-angka di situ, di belakangnya. Boleh. Yang tidak boleh adalah misalkan panjang segi 4 yang satu itu saya beri nama seperti ini, beri nama variabel 1 panjang, 2 panjang, itu nggak boleh, tidak akan dikenali. Misalkan saya dengan cara yang sama, 3, 2. Yang benar adalah yang ini, yang bawah ini tidak benar, tidak akan dikenali sebagai variabel oleh MATLAB, bahkan dinilai sebagai error. Kita coba ya, misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan di sini saya tuliskan variabel. Saya kenalkan kepada MATLAB bahwa ini adalah variabel-variabel yang saya perlukan dalam program ini. Misalkan di run. Bentar. Terus saya pindahkan ini dulu. Misalkan saya run. Oh, kalau di run berarti kita perlu save ya. Misalkan ini saya kasih nama contoh 2. Contoh 2. Nah, ini akan dikenali panjang 1, panjang 2, panjang 3 sebagai variabel-variabel yang baru. Panjang 1, panjang 2, panjang 3. Tapi kalau saya misalkan tambahkan yang tadi ya, yang tadi saya hapus tadi, 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang sebagai variabel yang lain. Nah, ini kalau kalian perhatikan tadi sempat muncul ya, ada kesalahan di situ. Nah, akan muncul line 6, ada error di situ, add panjang, use might be invalid. Nah, invalid dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak valid. Nah, ini kaitannya dengan aturan membuat variabel tadi. Variabel itu tidak boleh, variabel itu harus diawali dengan apa tadi? Huruf abjad. Tidak boleh selain huruf abjad. Nggak boleh dimulai dengan angka, nggak boleh dimulai dengan misalkan dikasih titik, tanda-tanda baca yang lain, itu nggak boleh, nggak akan dikenali dan invalid. Di sini sudah diperingatkan error-error di situ ya. Jadi apa ya, garis-garis yang ada di sini tuh memberikan informasi tentang benar atau tidaknya tulisan kita. Jadi kita sebut ini sebagai sintaks. Sintaks kita itu sudah benar atau belum. Kalau dia simbolnya di sini adalah garis merah, di situ bisa dipastikan sintaks kita error, sintaks kita salah. Kalau misalkan ya kita hapus itu, yang tadi hilang, kesalahan kita sudah nggak ada. Atau misalkan yang ini
Misalkan tadi kesalahan, kan kita sudah tahu bahwa kesalahannya adalah karena variabel kita dimulai dengan angka 2. Kan nggak boleh, maka kita hapus. Nah, kalau kita menghapus angka 2 tadi, nah merahnya sudah hilang. Merahnya sudah hilang, berarti sudah tidak salah lagi. Misalkan ya, saya hapus, ini juga saya hapus, maka kesalahan kita atau error-error yang kita lakukan pada sintaks kita sudah tidak ada merah di situ. Tetapi kenapa ada orange di situ? Nah, saya jelaskan bahwa di sini tulisannya adalah terminate statement. Berarti statement akhiran, akhir dari pernyataan kita, statement kita. Nah, ini adalah aturan yang lain dalam MATLAB. Kalau dalam statement kita di akhir statement kita, ini satu baris ini dianggap sebagai satu statement ya. Satu statement ini kalau tanpa titik koma atau semikolon itu ya, nanti tidak akan dianggap sebagai kesalahan oleh MATLAB. Itulah kenapa garisnya tidak berwarna merah tetapi berwarna oranye, tapi dinilai sebagai sesuatu yang kalau bahasa sehari-hari kita mungkin bisa dibilang mubadir. Jadi kalau itu tidak diperlukan jangan dilakukan. Jadi bedanya akhir statement yang menggunakan semikolon atau titik koma dan yang tidak menggunakan semikolon itu bisa kita lihat di sini. Saya run ya. Di sini ini saya clear dulu biar kelihatan bedanya. Misalkan ini saya run, nanti kan tampilannya muncul di comment window. Maka, nah bedanya yang menggunakan semikolon titik koma itu tidak muncul dalam comment window. Sedangkan panjang 2 dan panjang 3 yang tidak menggunakan titik koma akan ditampilkan dalam comment window. Jadi gunanya titik koma di akhir statement adalah untuk menyembunyikan atau tidak menampilkan hal tersebut inputan kita dalam comment window. Misalkan ya, ini saya kasih titik koma di akhir statement semuanya. Kalau kita run, saya clear dulu. Di sini di comment window. Kalau kita run, nanti yang muncul di sini hanya contoh 2 saja. Ini menunjukkan bahwa yang kita jalankan atau yang kita run itu bisa diartikan dijalankan programnya. Itu yang dijalankan berarti adalah program yang kita simpan dengan nama mfile contoh 2. Ini kan contoh 2 ya, mfile-nya yang kita jalankan tadi, yang kita run adalah contoh 2, tapi tidak dimunculkan panjang 1, panjang 2, panjang 3, panjang 3 tidak dimunculkan karena ada titik koma di situ. Dan seperti yang kita lihat di sini, no warning found. Jadi tidak ada warning, tidak ada apa ya? Warning tuh kayak peringatan, tidak ada peringatan di sini bahwa ada sintaks kita atau penulisan kita dalam program yang salah. Kalau tidak ada berarti ya benar. Kalau ada seperti yang tadi titik komanya misalkan kita hilangkan lagi, nanti akan ada warning sign lagi di situ. Nah, muncul ya orange. Meskipun orange itu tidak salah, tetapi mungkin ada yang sesuatu yang menurut MATLAB itu tidak perlu. Kecuali memang kita menginginkan statement kita muncul di comment window, nggak apa-apa kita tanpa titik koma. Tapi kalau memang itu tidak perlu ya nggak usah. Kita tuliskan pakai titik koma saja. Sehingga tidak tampil di comment window. Biar tidak apa ya penuh sesak tampilannya di sini. Kan kalau semuanya ditulis nanti kan ya penuh. Itu kalau apa? Kalau program kita pendek mungkin nggak masalah, tapi kalau program kita panjang sekali, hal itu pasti akan apa ya? Buang-buang tempat, buang-buang waktu juga. Jadi lebih baik pakai titik koma. Misalkan saya mau ngitung, misalkan saya tambahi ya,
luas, kok luas, bukan lebar misalkan, variabel lebar. Lebar 1 adalah lebar dari segi 41, misalkan lebarnya adalah 4. Saya kasih titik koma karena saya tidak ingin menampilkannya dalam komen window. Kemudian lebar 2 adalah lebar dari segi 4 yang kedua, misalkan lebarnya adalah 1. Kemudian lebar 3 adalah misalkan setengah. Nah, setengah kan 0,5, 0,5 kalau dalam MATLAB itu koma tidak diperkenankan, tapi pakai titik. Tidak diperkenankan sebagai koma, maksudnya tidak dipahami sebagai koma, tapi pakai 0,5. Ini kan panjang lebar, saya misalkan ingin ngitung luasnya. Luas 1, luas dari segi 41 tentu saja panjang 1 kali lebar 1. Luas 2 adalah panjang 2 kali lebar 2. Kemudian luas 3 adalah panjang 3 kali lebar 3. Ini ya. Nah, kalau ini saya sengaja nggak pakai titik koma karena ingin menampilkan hasilnya. Misalkan kita run ya. Kita run. Nah, maka yang keluar itu adalah luas 1, luas 2, luas 3 saja. Yang panjang dan lebar, itu variabel-variabel yang tadi, itu tidak dikeluarkan atau tidak ditampilkan oleh komen window karena dikasih titik koma. Nah, ini kalau tidak kita kasih titik koma, nanti muncul dalam komen window. Kalau misalkan kalian juga ingin menyimpan ini, nggak perlu ditampilkan dalam komen window. Yang penting MATLAB nyimpan informasi tersebut, maka kita bisa pakai titik koma, dan run. Saya bersihkan dulu. Nah, kita run sekali lagi. Nah, ini di run oleh MATLAB, tetapi hasilnya tidak ditampilkan, bahkan luasnya pun tidak ditampilkan. Nah, tentu saja kan kalau misalkan program kita tujuannya untuk mencari luas dan mengetahuinya, kalau kita sembunyikan kan kita nggak tahu berapa nilainya, kecuali kita lihat di workspace kan itu nggak efektif. Kita harus lihat di workspace luas 1, luas 2, luas 3 berapa. Nah, berarti ada kalanya memang kita tidak memerlukan ada kalanya kita memang sengaja untuk tidak menuliskan titik koma di akhir statement kita karena kita ingin memperlihatkan hasilnya. Nah, itu adalah cara menuliskan menuliskan sintaks kita dalam editor. Nah, di sini memang ada peringatan-peringatan di situ, tapi nggak masalah karena kita memang sengaja melakukannya dan kita tahu bahwa itu tidak salah. Ada tujuannya, gitu ya. Ini adalah contoh yang berikutnya tentang variabel. Itu tadi poin yang tidak boleh harus dimulai dengan huruf abjad. Yang kedua adalah tidak boleh ada spasi. Jadi kalau misalkan saya tadi ya kan panjang dari segi 41, segi 42, segi 43, langsung saja panjang 1, panjang 2, panjang 3, lebar 1, lebar 2, lebar 3, luas 1, luas 2, luas 3. Tanpa spasi di situ. Karena kalau ada spasi di situ, nanti akan salah atau tidak dikenali sebagai variabel lebih tepatnya. Mungkin di sini tidak dikasih warning, tidak ada kesalahan di situ. Baris 1 tidak dikenali sebagai kesalahan oleh editor. Tetapi coba kita run. Kalau kita run, nah baru diketahui di situ ada kesalahan ketika di-run, ketika dijalankan bahwa ada error di program di M-file contoh 2, line 1, line pertama, baris pertama. Panjang 1 sama dengan 5. Nah, sintaks seperti ini tidak diketahui, tidak dipahami oleh MATLAB undefined function. Jadi tidak dipahami oleh MATLAB. Karena kalau yang seperti ini nanti seperti function, seperti
fungsi dalam MATLAB. Nah, padahal function yang seperti ini itu tidak ada. Berarti kemungkinannya ini sebenarnya penulisan variabel yang salah karena mengandung spasi di situ. Padahal nggak boleh ada spasi di situ ya. Jadi panjang 1 ya tulis saja panjang 1. Ini adalah ketentuan dalam membuat variabel. Yang ketiga, menggunakan huruf atau huruf dan angka. Jadi dalam menggunakan membuat variabel, kita hanya boleh menggunakan huruf saja. Kayak tadi ya, panjang, lebar, luas. Atau huruf dan angka, panjang 1, panjang 2, panjang 3, lebar 1, lebar 2, lebar 3. Tapi selain huruf dan angka tidak boleh. Jadi itu adalah ketentuan yang selanjutnya. Yang keempat, dalam membuat variabel, sifatnya adalah sensitive case. Sensitive case itu artinya, case itu maksudnya huruf besar, huruf kecilnya, dia sensitif. MATLAB itu bersifat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi misalkan ada panjang 1, panjang 2, panjang 3. Ini kan hurufnya kecil-kecil ya. Ada huruf depannya, kecil semua. Nah, kalau misalkan saya memberikan variabel yang lain yang saya kasih nama panjang 1, huruf depannya besar. Misalkan panjang 1 dengan huruf besar nilainya adalah 10. Biar lebih jelas, workspace-nya biar bersih, saya gunakan clear all. Clear all dan saya bersihkan juga command window-nya pakai CLC. Nah, bersih ya. Agar kita tahu lebih fokus maksudnya di bedanya variabel panjang 1 dengan huruf kecil dan panjang 1 dengan P besar. Kita run, memang tidak muncul apa-apa, tapi disimpan oleh workspace. Nah, berarti ini disimpan dalam dua buah variabel yang berbeda. Dikenali sebagai dua buah variabel yang berbeda. Coba kita panggil di command window ya. Misalkan kita panggil panjang 1. Nanti akan keluar 5. Sedangkan kalau saya pakai P besar, panjang 1, nanti yang muncul adalah 10. Jadi dalam membuat variabel itu kita harus perhatikan benar-benar huruf yang kita gunakan. Kalau pakai kecil ya kecil aja, kalau pakai besar besar aja. Kalau mau pakai dua-duanya, yang satu besar yang satu kecil nggak masalah. Tetapi kita harus konsisten. Yang mana yang kita maksud itu tadi, agar MATLAB bisa memahami apa yang kita maksud, gitu ya, sensitive case. Jadi poin yang terakhir, sebaiknya singkat dan bermakna. Kalau di sini contohnya adalah B saja, masukkan nilai B. Kalau saya kembali ke contoh tadi, kita tadi pakai variabel panjang. Nah, ini kan tadi kita disarankan untuk menggunakan variabel yang singkat, jangan terlalu panjang. Kalau misalkan variabel panjang, lebar, luas itu bisa kita singkat, itu lebih baik lagi. Jadi kita jangan pakai panjang. Kalau misalkan dengan kita menyingkatnya sebagai P saja untuk melambangkan variabel panjang, kemudian variabel L untuk melambangkan atau menampung data lebar dari suatu segi 4, atau misalkan L besar untuk luas dari segi 4 yang kita hitung, lebih baik demikian daripada yang lebih panjang seperti ini. Misalkan ya, kita hapus ini, misalkan clear all untuk menghapus variabel yang kita tuliskan, dan CLC untuk menghapus command window kita biar bersih. Misalkan kita kan, kalau ini tadi kan karena saya belum menyampaikan ya, bahwa variabel itu, dalam menamai variabel itu, disarankan untuk singkat. Misalkan saya nggak mau pakai panjang, saya mau pakai P saja, karena pakai P saja itu saya sudah paham bahwa di situ maksudnya adalah panjang dari suatu segi 4. Dengan L saja, saya sudah paham bahwa yang dimaksud adalah lebar dari suatu segi 4. Maka kita cukup pakai P dan L saja. Yang penting kita paham. Dan lebih baik lagi memang orang lain paham. Tapi yang
yang utama itu programmernya paham, karena yang menjalankan adalah programmernya. P kecil, L kecil sebagai lebar, kemudian L besar sebagai luas. Boleh pakai L, tapi yang satu kecil untuk melambangkan lebar, yang satu lagi pakai L besar untuk melambangkan luas. Misalkan L besar adalah panjang kali lebar, sama kayak tadi sebenarnya. Tapi di sini kita menyajikannya pakai variabel yang lebih singkat. Nah, ini lebih disukai daripada variabel yang lebih panjang, menggunakan susunan apa ya, nama yang lebih panjang. Misalkan ini kita run, maka sama-sama bisa menghasilkan luas dari segi 4, di mana variabelnya adalah L besar saja. Ya, ini adalah tentang variabel. Tentang variabel, jadi ini input nanti lebih jauh kita bahas tentang apa? Tentang input dan output nanti di lanjutannya. Kita fokus ke sini dulu, kita kenalan dulu dengan MATLAB. Yang selanjutnya adalah konstanta. Berbeda dengan variabel, variabel itu kan nilainya kan bisa berubah-ubah, tergantung inputan dan hitungan yang kita lakukan. Kalau konstanta, itu nilainya tetap bisa tergantung dengan inputan yang kita berikan, bisa juga memang sudah dikenali oleh MATLAB. Jadi misalkan ini ada beberapa ya, ini adalah konstanta Pi. Pi itu kan kita sering menggunakannya dalam hal yang berkaitan dengan lingkaran ya. Pi itu kan semua orang sudah tahu pasti Pi itu bernilai 22/7 atau 3,1415 bla 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 dan seterusnya tak terhingga panjangnya. Kemudian itu ada eksponensial, exp integer atau bilangan natural itu dikenali dengan nilai 2,7 bla bla bla. Ini juga sudah ketetapan. Dan itu ada di memori MATLAB tanpa kita kasih tahu. Kemudian ada yang namanya INF. Ini I-nya besar ya, INF. INF itu adalah nilai tak berhingga, infinity ya. Terus konstanta yang selanjutnya adalah I atau G. Ini dikenali sebagai imajiner oleh MATLAB. Yang lain adalah NaN. NaN ini singkatan dari not number. Not number ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari 0 dibagi 0. Karena 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, bukan tak berhingga tetapi tidak terdefinisi. Sehingga apabila kalian melakukan proses perhitungan dengan menggunakan MATLAB, yang nanti hasilnya itu mengarah ke 0 dibagi 0, itu nanti akan muncul di hasilnya, di comment window-nya itu sebagai NaN, not number. Ya. Sesuatu yang tidak terdefinisi, not number. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini, misalkan saya pakai file yang sama aja ya, biar nggak usah save lagi. Misalkan tadi kan Pi. Oh, benar, maaf. Nggak harus di editor, bisa pakai di comment window. Saya bersihkan dulu aja. Misalkan tadi kan Pi ya. Kalau tadi kita kan untuk memanggil nilai-nilai yang ada di MATLAB, panjang segi 4, luas, lebar. Tadi kan kita perlu menginputkan dalam editor atau comment window. Kita kasih tahu dulu bahwa P-nya adalah 5, L-nya adalah 2, L besarnya adalah dihasilkan dari P kali L. Nah, kalau P, tanpa kita memberikan masukan kan artinya memberitahu, memberi informasi kepada MATLAB-nya bahwa suatu variabel bernilai sekian. Tapi kalau P, itu tanpa perlu kita memberikan informasi tersebut kepada MATLAB, dia memahaminya. Misalkan Pi ya, terus kita enter. Nah, langsung keluar di situ bahwa jawabannya, answer-nya adalah 3,1416. Di sini dibulatkan. Jadi 1416. Jadi hanya 4 digit di belakang koma Pi-nya.
Selain P tadi ada EXP, exponent integer. Coba ya. Undefined. Oh, mungkin kita nggak perlu nuliskan integer di situ. Harusnya EXP saja. Insya Allah. Salah juga. Saya lupa di sini gimana caranya. Exponent integer. Mungkin lain kali ya kita bahas ini. Saya agak lupa. Untuk yang exponent integer ini sintaksnya gimana di MATLAB, mungkin saya yang lupa. Oh, mungkin begini ya, eksponen dari, coba ya, saya agak lupa. Nah, seperti ini maksudnya. Bukan eksponen integer. Nah, bukan eksponen integer apa? Seperti ini. Saya tadi lupa ya, langsung saya masukkan gitu. Tapi eksponen dari 2. Maksudnya itu integernya dimasukkan. Eksponen dari 2 nilainya adalah 7,3891. Jadi bilangan naturalnya tuh apa? Hasilnya seperti itu. Bilangan eksponensial dari 2 itu adalah sekian. Langsung kita dapatkan tanpa perlu memberikan informasi pada MATLAB bahwa nilai dari bilangan natural adalah sekian. Itu ya, eksponen. Yang selanjutnya adalah infinity INF, nilai tak berhingga. Kemudian I atau J itu adalah imajiner, not number adalah hasil dari 0 bagi 0. Misalkan 0 bagi 0 ya. Nah, answer-nya adalah not number karena tidak terdefinisi. Ini adalah konstanta-konstanta dalam MATLAB. Kemudian selanjutnya adalah tentang ekspresi. Ekspresi ini transformasi data dan variabel dalam bentuk persamaan yang direlasikan oleh operator dan operan. Jadi, satu kalimat ini disebut dengan ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi karena di situ ada hitungan di situ ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ada juga ekspresi yang lain, yaitu tentang relasional, relasi, hubungan. Jadi hubungan antara suku di ruas kiri, suku-suku yang ada di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Relasinya apa? Hubungannya apa? Ternyata A plus B itu kurang dari C. Ini adalah relasional. Ini contoh aja ya, nggak harus seperti ini. Kalau ada ekspresi yang seperti ini namanya ekspresi logika. P sama dengan Q atau R. Ini lain waktu kita bicarakan, ini hanya kita memberikan contoh tentang macam-macam ekspresi dalam MATLAB. Ekspresi string, ini adalah ekspresi string. String itu isinya adalah kata-kata, kalimat. Kalau aritmatika itu tentang rumus, relasi itu tentang besar kecil, dan lain sebagainya. Ekspresi logik itu tentang logika. Ini ya, operatornya seperti ini. Kalau kita ingin menjumlahkan pakai plus, pengurangan pakai min, perkalian pakai bintang, pembagian pakai garis miring ke kanan atau ke kiri. Jadi misalkan kita mau menuliskan ekspresi 75 dibagi 3. Itu pakai ini, 75 garis miring ke kanan 3, atau 3 garis miring ke kiri 75. Ini maksudnya sama. 75 dibagi 3 atau 3 membagi 75. Sama. Boleh pakai dua-duanya. Pangkat itu pakai caping. Ini istilahnya caping atau ada yang menyebutnya sebagai topi. Ini bacanya seperti itu ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena tidak semua yang kita ketahui operasi-operasi dalam matematika yang kita ketahui selama ini yang pakai tulisan tangan itu bisa dimengerti oleh MATLAB sebagai operasi tersebut. Misalkan kalau yang ini jelas ya, penjumlahan pakai plus jelas sekali, pengurangan juga demikian. Tapi kalau perkalian kita nggak bisa pakai silang karena itu adalah sesuatu hal yang nggak ada di MATLAB, kita pakai bintang. Kemudian pangkat juga begitu. Pangkat kan kalau kita nulis tangan atau ngetik kan pakai pangkatnya, tinggal tulisannya
ke ataskan gitu kan ya. Tapi kalau pakai MATLAB atau pakai programming nggak bisa, kita pakainya capin, kita pakai topi. Ini adalah operator aritmatika sederhana. Kalau operator relasi itu tadi kan besar, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ini mungkin sangat jelas. Ini lebih besar sama dengan ini, lebih kecil sama dengan ini, sama dengan. Kalau di kita mungkin sebelum pakai program, belajar pemrograman, kita menuliskan sama dengan saja. Tapi kalau di MATLAB atau mungkin di pemrograman yang lain, kita nggak boleh hanya sama dengan cuma satu, tapi harus dua-duanya. Harus dua, double maksudnya, sama dengan. Itu maksudnya di situ adalah relasi. Bahwa, misalkan ini ya, contohnya P sama dengan Q. Jadi nilai P itu sama dengan nilai Q. Relasi. Kalau tidak sama, berarti pakai, ini bacanya apa saya lupa, negasi atau ya, lupa saya. Pokoknya seperti ini, sama dengan, atau pakai tanda seperti ini. Ini artinya tidak sama. Ini kalau ini berlaku pada sesuatu ekspresi relasi ya, seperti yang tadi. Ini kan ekspresi relasi. Kalau ekspresi matematika boleh saja pakai sama dengan satu aja sudah boleh, nggak apa-apa. Karena memang aturannya pakai satu. Kalau untuk relasional kita pakai double, sama dengannya double. Itu ya. Kemudian operator logika. Logika di sini ada and, or, not. And pakai simbol seperti ini, kalau or pakai seperti ini, kalau not pakai seperti ini ya. Ini berarti kalau dalam contoh P dan Q, ini adalah bukan P, ini adalah P atau Q. Contoh operator logika dalam MATLAB. Sekarang kita belajar tentang input dan output data. Input dan output data di sini ada macam-macam instruksi, statement, atau simbol yang bisa kita gunakan dalam MATLAB. Kemudian artinya apa? Yang pertama adalah input. Input itu jelas sekali ya, untuk menginput data melalui keyboard. Ya, nah di sini perlu digarisbawahi input data melalui keyboard. Jadi kita ketikkan, kita kasih tahu MATLAB nilainya berapa. Nah itu nanti kita peragakan di video yang selanjutnya ya. Saya takut kepanjangan biar nggak terlalu lama uploadnya. Mungkin kita pisah menjadi dua bagian. Saya jelaskan secara singkat aja melalui tabel ini, nanti baru kita praktek di MATLAB-nya di video yang selanjutnya. Kemudian ada persen. Persen itu memberi komentar pada program. Kemudian ada titik. Titik di situ dikenali sebagai tanda desimal. Jadi koma itu ya. Kalau kita kenal sebagai koma, biasanya 1,5, 0,5 yang artinya setengah. Kalau di MATLAB itu pakai titik, nggak boleh pakai koma. Kemudian titik koma. Titik koma di situ kita gunakan sebagai yang tadi ya, akhir dari statement kita, apakah kita ingin munculkan atau tidak. Kalau kita pakai titik koma atau semikolon itu maka variabel kita tidak akan ditampilkan di layar. Tapi kalau kita nggak pakai, maka akan tampil di layar. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada DISP. DISP itu singkatan dari display, menampilkan data teks atau variabel teks. Kemudian ada lagi fprintf, itu menampilkan data numerik. F di situ mewakili float number ya. Di bilangan float. Nah, gampangannya desimal gitulah. Kemudian ada garis miring N itu memesan satu baris kosong. Jadi gampangannya itu istilahnya enter. Kemudian ada simbol seperti ini. Ada instruksi seperti ini, persen 7.3F. Ini contoh aja. Ada persen, kemudian diikuti dengan suatu angka. Misalkan 7, berarti dia memesan atau meminta MATLAB untuk menyediakan 7 buah spasi. Jadi spasi sebanyak 7.
Kemudian titik 3. Berarti titik 3 itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini adalah kalau yang ini input, kalau yang DISP, fprintf, itu kaitannya dengan output. Ini juga output. Ya. Ini bagaimana cara menyajikan output. Demikian untuk yang video yang bagian pertama. Bagian kedua akan kita lanjutkan setelah ini. Bagaimana kita menerapkan input dan output data tabel-tabel ini dalam program MATLAB. Saya akhiri untuk video yang pertama. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.